Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk saat melakukan penyegelan lahan eks-Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Selain melanggar berbagai peraturan daerah, kawasan tersebut selama ini digunakan sebagai arena hiburan malam tak berizin. Bongkar lagi sekarang? Siap. Bukan. Sekarang bongkar. Ya, ini pasti kamu dibongkar. melawan pemerintah? Enggak. Pasti. Ya udah, nurut. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Siap. Ayo lah. Ya. Siap. Iya nungar rusak kota teh kieu ya. Siapa? Kalau disebut perusak kota? Bukan, Pak. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Ayo nak. Ya. Saya pengen lihat. Udah bongkarlah itu. Ikut saya. Bongkar. Bongkar kabeh. Kotoran kota Bandung we hungkul. Aing nu disalahkan. Baru saya bongkar. Bongkar lagi sekarang. Siap. Inilah detik-detik saat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk kepada seseorang yang diduga koordinator preman saat dilakukan penyegelan lahan eks-Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Ia tak bisa menahan amarah ketika melihat lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk area parkir itu dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang melanggar aturan, salah satunya wahana hiburan malam tak berizin. Tidak hanya itu, di sudut lapangan ia juga menemukan banyaknya tumpukan sampah hingga menimbulkan bau tak sedap. Farhan pun memerintahkan Satpol PP untuk membongkar dan selanjutnya melakukan penyegelan permanen di lahan tersebut. Ini melanggar banyak sekali perda ketertiban, perda sampah dan lain-lain. Jadi mulai hari ini daerah ini akan ditutup, disegel secara permanen. Kemudian sampai ada penindakan. Kita akan melakukan penindakan secara pidana, mau itu tindakan pidana ringan atau enggak, kita lihat perkembangannya. Kemudian selama masa penyegelan ini kita akan perbaiki supaya ini tidak menjadi sumber penyakit. Pemkot Bandung juga membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum atas berbagai pelanggaran, baik tindak pidana ringan maupun berat termasuk pelanggaran Perda Cagar Budaya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi. Siswa dan alumni sebuah SMP negeri di Depok, Jawa Barat menggelar unjuk rasa di lingkungan sekolah. Mereka menuntut keadilan dan penyelesaian kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru. Ratusan siswa dan alumni sebuah SMP negeri di Depok, Jawa Barat berunjuk rasa di lingkungan sekolah Jumat pagi tadi. Dalam aksinya mereka menuntut keadilan dan transparansi penuntasan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru terhadap sejumlah siswinya. Para siswa juga menuntut pihak sekolah untuk menindak tegas terduga pelaku. Dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru ini pertama kali diungkap oleh salah seorang alumni sekolah berinisial SP yang saat ini menjadi pelatih ekstrakurikuler pasukan pengibar bendera atau Paskibra. Dalam unggahan di media sosialnya, SP menceritakan bahwa ada sejumlah siswa yang menjadi korban pelecehan seksual baik fisik maupun verbal. SP menilai tindakan guru tersebut sudah melewati batas dan berdampak buruk bagi psikologis anak. SP juga mengungkapkan kekecewaannya karena pihak sekolah tidak menindak dugaan pelecehan tersebut dan malah mengklaim telah diselesaikan secara kekeluargaan. Sebelumnya, salah satu siswa yang diduga dilecehkan gurunya telah melapor ke Polres Metro Depok. Sementara pihak sekolah menampik terduga pelaku melakukan pelecehan fisik, melainkan hanya melecehkan korban secara verbal. Siswi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru di salah satu SMP negeri di Depok, Jawa Barat melapor ke Satreskrim Polres Metro Depok. Korban datang dengan didampingi orang tuanya. Korban akhirnya melapor lantaran pihak sekolah tidak ada tindakan tegas terhadap terduga pelaku. Tidak tahu sebenarnya kalau dari pihak sekolah tidak ada omongan gitu. Jadi mungkin pas aku konfirmasi ke pihak sekolah, karena kenapa tidak diberitahu orang tuanya, karena si anak ini bilang ke
pihak sekolah bahwa tidak boleh dikasih tahu orang tuanya gitu. Sementara itu pihak sekolah menyebut baru mengetahui 1 orang korban pelecehan seksual secara verbal oleh seorang gurunya. Mengakui benar. Tidak melakukan tindakan itu hanya tindakan verbal. Iya, tapi benar. Kata-kata yang itu pun dipancing oleh anak. Tapi benar Bu kejadian seperti itu. Jadi karena dipancing oleh anak, bapak ini terbawa. Saya terbawa Bu, saya terbawa benar-benar saya terbawa. Bu, tapi ini ada 7 siswa loh Bu. Apakah 7 siswa itu memancing Bu? Mohon izin. Yang saya ketahui hanya 1 siswa. Yang 7 siswa lainnya saya tidak. Kini kasus ini mulai mendapat perhatian publik dan diharapkan mendorong investigasi menyeluruh oleh Dinas Pendidikan maupun kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan menyidak sebuah perusahaan sawit di kawasan Jakarta Selatan. Sidak diawali adanya laporan bahwa perusahaan tersebut telah menahan ijazah karyawannya. Wamenaker Immanuel Ebenezer menyidak perusahaan sawit yaitu Duta Palma Nusantara. Perusahaan berlokasi di Duta Palma Tower, Jakarta Selatan. Dari hasil sidak didapati sejumlah dugaan pelanggaran, salah satunya penahanan ijazah para karyawan, serta gaji yang masih di bawah upah minimum. Mereka terkait ijazah yang ditahan. Ijazah ditahan. Kalau ijazah ditahan, per detik ini tidak dipulangkan, saya akan melakukan upaya hukum, pidana. Itu kena pidana penggelapan. Kedua, ternyata ketika saya kemari ada laporan lagi terkait hak pesangon mereka. Mereka yang bekerja 31 tahun, 29 tahun, 10 tahun, ada yang 12 tahun dan sebagainya. Dikasihnya hanya 2,5 bulan. Saya nggak ngerti setengah, saya salah atau nggak tuh? Bener nggak? Ada yang cuma 1,5 bulan. Nah ini kan dalam norma ketenagakerjaan itu pelanggaran Pak. Hal positifnya yaitu pihak manajemen sangat kooperatif terkait misalnya penahanan ijazah. Jadi kawan-kawan yang ditahan ijazahnya cukup menunjukkan bukti kemudian dikembalikan tanpa meminta uang tebusan. Kalau mereka minta uang tebusan kita akan penjarakan. Selain pelanggaran kerja menahan ijazah, Wamenaker mendapatkan keterangan lainnya terkait adanya dugaan pelanggaran ketenagakerjaan, yaitu perusahaan juga membayar pesangon karyawan di bawah aturan dan ketentuan ketenagakerjaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemilik CV Sentoso Sil Surabaya, Jan Huadiana, menjadi tersangka kasus penahanan ijazah karyawan. Ia diduga menggelapkan atau menyembunyikan total 108 ijazah milik eks-karyawan CV Sentoso Sil di Surabaya, Jawa Timur. Oke, mundur. Melaku. Polda Jawa Timur menetapkan pemilik CV Sentoso Sil Surabaya, Jan Huadiana, sebagai tersangka atas kasus penahanan ijazah karyawannya. Sebelumnya polisi menaikkan status laporan penahanan ijazah ke penyidikan dan memeriksa 23 saksi. Status Diana pun menjadi tersangka usai pemeriksaan tersebut. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim AKBP Suryono mengatakan, polisi menemukan 108 ijazah SMA SMK di rumah Diana saat penggeledahan. Ratusan ijazah ini milik eks-karyawan CV Sentoso. Polisi pun berencana memeriksa saksi tambahan. Status dari Diana sendiri saksi atau tersangka? Yang bersangkutan sudah hari ini dilakukan gelar perkara dan dinaikkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka saudara Cici. Setelahnya perkara penahanan ijazah itu nanti? Iya. Penggelapan atau apa? Pasal yang dikenakan. Iya, penggelapan. Sebelumnya puluhan eks-karyawan Sentoso Sil melaporkan Diana ke Polda Jatim atas tuduhan penahanan ijazah. Kasus ini juga viral usai Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengunggah konten sidak ke CV Sentoso Sil Margo Mulyo pada April 2025. Diana dan suami Hendy Suryono ditetapkan tersangka dan ditahan di Polrestabes Surabaya sejak 8 Mei 2025. Keduanya ditahan atas laporan pengrusakan mobil milik kontraktor yang pernah bekerja sama dengan Diana.
Dari Surabaya, Hari Tambayong Anyus melaporkan.